Mahkamah Konstitusi menjadi benteng terakhir konstitusi di negeri ini. Namun di penghujung tahun 2023, MK justru kehilangan kredibilitasnya akibat putusan nomor 90 terkait uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilihan Umum. Tergadainya marwah MK menjadi fokus pembahasan di segmen ini dalam program catatan akhir tahun 2023. Hari Senin 16 Oktober 2023, mata sebagian besar rakyat Indonesia tertuju ke gedung Mahkamah Konstitusi di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Hari itu Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang putusan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Begitu besarnya perhatian publik, Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Sementara itu, masa aksi yang meminta MK tidak mengabulkan gugatan menggelar aksi di Silang Barat Monumen Nasional. Tampak mereka membuat barisan menghadap ke arah patung kuda. Di lokasi yang sama, tepatnya di sisi kanan patung kuda, ada sekelompok massa aksi yang mendukung agar MK mengabulkan terkait gugatan putusan batas usia Capres-Cawapres menjadi 35 tahun. Pada hari itu, MK dijadwalkan membacakan putusan uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, gugatan kepala daerah, serta gugatan mahasiswa dan sejumlah gugatan lainnya. Dari semua gugatan yang masuk, gugatan PSI yang paling mendapat atensi. Dalam gugatannya, PSI memohon agar batas usia Capres dan Cawapres diturunkan dari minimal 40 tahun menjadi 35 tahun. Banyak kalangan menilai bahwa gugatan itu dilakukan untuk memuluskan langkah putra Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden. Diketahui Gibran yang lahir 1 Oktober 1987 baru berusia 36 tahun saat pendaftaran pasangan calon presiden, calon wakil presiden dibuka pada 19 Oktober 2023. Satu persatu gugatan dibacakan Hakim Konstitusi pada sidang putusan uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilihan Umum. Tibalah MK membacakan putusan gugatan PSI. Hasilnya, MK menolak uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres-Cawapres yang diajukan PSI. MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Putusan MK ini kemudian disambut riuh oleh massa aksi yang mendesak MK menolak permohonan PSI untuk menurunkan batas usia Capres dan Cawapres menjadi 35 tahun. Namun jalan cerita gugatan uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilihan Umum belum selesai. Kejutan datang ketika MK mengabulkan uji materi yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta bernama Almas Sakibiru Rea Almas. Melalui putusan MK nomor 90 /PUU Des 21 Romawi /2023 MK menyatakan batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun kecuali yang pernah atau sedang menjabat yang dipilih lewat pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah
sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan MK terkait syarat usia capres yaitu 40 tahun atau yang pernah menjadi pemimpin daerah yang dipilih lewat pemilu ternyata tidak bulat. 5 hakim konstitusi menyatakan setuju, yakni Anwar Usman, Guntur M. Hamzah, Manahan Sitompul, Eni Nurbaningsi, dan Daniel Yusmik. Sedangkan hakim konstitusi yang menolak adalah Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Suhartoyo. Dalam keputusan ini, Mahkamah Konstitusi menegakkan putusan soal persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden berlaku untuk ajang Pilpres 2024. Tak pelak, bermunculan tudingan adanya intervensi kekuasaan atas putusan MK itu. Sebab putusan tersebut membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka yang tak lain adalah putra Presiden Joko Widodo untuk maju sebagai calon wakil presiden. Ditambah Ketua MK Anwar Usman merupakan saudara ipar Joko Widodo. Banyaknya tudingan itu pun dikonfirmasikan kepada Presiden Joko Widodo. Apa respons Joko Widodo? Presiden Joko Widodo enggan berkomentar soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres dan cawapres. Mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Buntut putusan nomor 90 tersebut, MK menerima sejumlah laporan terkait adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman. MK menerima sejumlah aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dari putusan perkara nomor 90/2023 tersebut. Jenis aduan yang masuk bervariasi, mulai dari melaporkan Ketua MK Anwar selaku paman Gibran, ada yang memintanya mengundurkan diri, ada yang melaporkan seluruh hakim konstitusi, ada yang melaporkan hakim yang menyampaikan pendapat berbeda, dissenting opinion, dan aduan yang mendesak agar segera dibentuk MK-MK. Dari 21 laporan yang masuk ke MK-MK, Anwar dilaporkan paling banyak. Menindaklanjuti laporan tersebut, MK pun membentuk Majelis Kehormatan MK atau MK-MK pada Senin 23 Oktober 2023. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimli Asidiki, dipilih menjadi ketua bersama 2 sosok lainnya, yaitu ex-anggota Dewan Etik MK Bintan Saragi dan Hakim Konstitusi paling senior Wahiduddin Adams. Berdasarkan pasal 27A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK, keanggotaan MK-MK terdiri dari unsur tokoh masyarakat, akademisi, dan hakim aktif. Jimli mewakili sosok tokoh masyarakat, sedangkan Bintan dari unsur akademisi. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap hakim konstitusi, termasuk Anwar Usman, serta sejumlah pihak, MK-MK memutuskan memberhentikan Ketua MK Anwar Usman. Putusan nomor 2/MK-L-L-11/2023 dibacakan Ketua MK-MK Jimli Asyidiki dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa 7 November 2023. MK-MK menyatakan Anwar Usman terbukti melanggar pedoman etik dan kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara batas usia capres-cawapres. Terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor.
MK juga memerintahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra memimpin penyelenggaraan pemilihan pengganti Ketua MK Anwar Usman dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan MK selesai diucapkan. MK juga menyatakan Anwar Usman tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. Setelah pemberhentian Anwar Usman dari Ketua MK pun menggelar pemilihan Ketua MK yang baru. Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo resmi menjadi Ketua MK menggantikan Anwar Usman dalam rapat pleno hari Kamis 9 November 2023. Hasil tersebut diperoleh dari 9 hakim MK yang sudah bermusyawarah. Forum tersebut kemudian memunculkan 2 nama yakni Saldi Isra dan Suhartoyo. Nama Suhartoyo kemudian disepakati oleh seluruh hakim untuk menggantikan Anwar Usman. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi inkaso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat seperti disebutkan tadi. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Sejatinya marwah MK sudah mulai dipertanyakan dalam putusan-putusan sebelumnya. Putusan MK dipertanyakan ketika mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nurul Gufron. Gugatan itu terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun dan syarat minimal menjadi pimpinan KPK agar tak lagi berusia 50 tahun. Putusan dibacakan Ketua MK Anwar Usman saat sidang pembacaan putusan pada Kamis 25 Mei 2023. Kalangan Komisi 3 DPR mengkritik MK yang memperpanjang masa jabatan komisioner KPK. Sebab perpanjangan masa jabatan mutlak di bawah kewenangan pembentuk undang-undang yaitu eksekutif dan legislatif. Sejumlah anggota DPR bahkan menilai MK sedang bermain politik dalam putusan tersebut. Tudingan intervensi kekuasaan ke MK juga terjadi dalam uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur pemungutan suara dilakukan proporsional terbuka atau sistem coblos calon anggota legislatif. Para penggugat ingin sistem coblos partai atau proporsional tertutup yang diterapkan. Pemohon menyatakan frasa proporsional pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sistem proporsional tertutup. Lamanya MK memutus uji materi pasal tersebut membuat sejumlah kalangan mencoba mencari informasi apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Salah satunya ahli hukum tata negara Denny Indrayana. Ia mengaku mendapat informasi terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sistem proporsional terbuka di MK. Dalam keterangan tertulisnya pada 28 Mei 2023, Denny menyebut MK akan mengabulkan sistem pemilu kembali menjadi proporsional tertutup alias coblos partai. Berdasarkan info yang diterimanya,
6 hakim MK akan setuju untuk mengembalikan sistem proporsional tertutup, sementara 3 hakim lain akan menyatakan dissenting opinion. Denny memastikan informasi tersebut bersumber dari orang yang kredibel. Namun dalam sidang pada 15 Juni 2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan terkait sistem pemilu. Pemilu 2024 akan tetap digelar dengan sistem proporsional terbuka. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Katakan hari ini saya bersyukur, hari ini kita rakyat Indonesia menyambut putusan MK ini dengan bahagia, dengan senang begitu, karena ini menguatkan demokrasi, keterpilihan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak oleh rakyat pemilih, dan itu yang lebih penting menurut saya. Kalau saya pun dikatakan salah informasinya, dengan senang hati saya terima itu. Yang penting advokasi bahwa kita tetap dengan sistem proporsional terbuka, dengan tetap menghargai suara rakyat, itu yang lebih penting menurut saya. Meski akhirnya MK menolak gugatan pemohon, namun putusan itu diyakini karena adanya desakan masif agar sistem proporsional terbuka tetap diterapkan. Keyakinan publik yang didasari atas data dan fakta yang mereka terima menunjukkan bahwa MK sedang dalam situasi yang tidak ideal. Marwah atau kehormatan MK sebagai lembaga tertinggi penjaga konstitusi menjadi tanda tanya. Sejumlah langkah diperlukan agar marwah atau kehormatan MK kembali. Salah satu yang akan dilakukan adalah pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK permanen. Yang tak kalah penting, tentu kontrol publik yang konstan, agar MK maupun MK tetap merasa diawasi. Tidak hanya MK, prahara juga menghantam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bayangkan, sang ketua seharusnya menjadi teladan, justru berstatus tersangka dalam kasus korupsi. Catatan akhir tahun 2023 akan kembali dengan bahasan prahara KPK. Kemana ujungnya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.